Pemirsa, viral di media sosial, warga meneriaki masinis kereta api Majapahit saat baru diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Masinis pun langsung berhenti setelah menyadari sambungan lokomotif dengan rangkaian kereta api terlepas. Lepas, tahan Pak, tahan Pak, tahan Pak. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan sambungan lokomotif dengan gerbong rangkaian kereta api Majapahit terlepas. Warga dan satpam berteriak memberitahu masinis. Mundur lagi aja Pak, mundur. Sementara itu, kopler atau penyambung rangkaian tidak lagi terpasang. Peristiwa ini terjadi di dekat stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat lalu. Masinis pun menyadari hal ini dan langsung mengerem. Menurut PT KAI, saat itu rangkaian kereta api Majapahit baru saja berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju Malang dan memastikan rangkaian kereta telah lolos inspeksi sebelum berangkat. Pihak PT KAI pun meminta maaf atas keterlambatan jadwal keberangkatan kereta akibat peristiwa ini. Sebelum keberangkatan, sesuai SOP, rangkaian telah menjalani pemeriksaan lengkap, termasuk pengecekan sarana, penyambungan kopler, saluran air brake, rantai pengaman, serta uji rem statis. Dan saat itu seluruhnya dinyatakan layak operasi. Saat rangkaian mulai bergerak, kopler atau alat perangkai mengalami gangguan dan terlepas. Masinis segera melakukan pengereman setelah mendapat informasi dari petugas keamanan dalam atau PKD dan sebagian warga yang melihat kejadian tersebut. Selanjutnya PT Kereta Api Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan bahwa keselamatan serta keamanan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, terkait penyebab lepasnya sambungan gerbong kereta kini masih didalami petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Lutfi meminta tim SAR untuk fokus melakukan pencarian korban. Gubernur Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rapat koordinasi operasi SAR, Ahmad Lutfi meminta petugas SAR gabungan untuk fokus melakukan pencarian korban. Lutfi juga meminta tim SAR untuk terus memantau dan memberikan informasi terkait kondisi cuaca selama proses pencarian kepada para keluarga korban. Selain itu, tim SAR juga diminta untuk tetap siaga akan adanya potensi longsor susulan. Pemirsa, 13 orang tewas akibat longsor di Cilacap, Jawa Tengah. 11 orang masih dalam pencarian. Detik-detik menegangkan saat banjir bandang menerjang lokasi longsor Cilacap. Sejumlah warga pun panik berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Tim gabungan dari Basarnas, SAR, serta para jurnalis yang berada di posko bencana longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah berlarian menyelamatkan diri. Hal ini mereka lakukan usai terdengar suara gemuruh dari bukit tempat lokasi longsor terjadi. Suara gemuruh air bah ini terdengar dari jarak sekitar 3 km. Selain petugas, ada juga ratusan warga Desa Cibenying yang panik dan ikut menyelamatkan diri ke arah kota. Begitu kencang. Berapa kilo dari suara gemuruhnya dari lokasi yang dengar Bapak tadi kira-kira? Ya sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo? 1,5 kilo. Gede banget suaranya? Iya, suaranya gede banget. Makanya kami dari tim relawan juga kan disuruh keluar semua. Karena kita posko di situ. Jadi saya mohon izin, makanya saya suruh yang lainnya suruh evakuasi. Kalau kita menolong malah kejebak kan nggak mungkin. Jangan sampai seperti itu kan Pak. Ya makanya kami arahkan kemari semua. Semua desa dikosongkan tadi? Dikosongkan semua. Baik termasuk di balai desa, posko? semuanya posko semua steril. Oke. Alat-alat juga udah dibawa sini. Ya. Gitu. Sejumlah warga Majenang tidak kuasa melihat kondisi rumah mereka yang rata dengan tanah. Pencarian hari ketiga pun membuahkan hasil dengan penemuan 3 jasad yang merupakan satu keluarga. Sorry. 2 hari balik.
Seorang warga menangis histeris melihat rumahnya rata dengan tanah. Selain rumah, Sandi, warga yang histeris ini tak kuasa memikirkan nasib keluarga lainnya yang masih tertimbun. Tim SAR pun berusaha menenangkan Sandi. Selain itu, kerabat Sandi juga pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang masih trauma dan syok. Menurut Ketua RT setempat, keluarga Sandi dan kakaknya masih belum ditemukan. Sulitnya medan dengan ketebalan material tanah longsor mencapai kurang lebih 15 meter menyulitkan proses evakuasi. Yang dua itu masih saudara. Saudara. Ya, Kenapa? adik kakak. Hari ini juga dia sempat dirawat. Ya, alhamdulillah kondisinya udah memulih. Boleh pulang. Hingga saat ini proses pencarian korban masih terus dilakukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Anyus melaporkan. Terlibat kasus prostitusi online jaringan internasional, 2 wanita asal Uzbekistan ditangkap petugas imigrasi Jakarta Barat. Kedua warga negara Uzbekistan ini memasang tarif $900 Amerika atau sekitar 15 juta rupiah. 2 wanita warga negara Uzbekistan ini diamankan dari sebuah hotel di Jakarta Barat usai terlibat prostitusi online jaringan internasional melalui aplikasi Kencan. Dari tangan pelaku disita alat kontrasepsi, bukti percakapan, paspor, serta uang tunai 30 juta rupiah. Untuk sekali kencan, kedua wanita Uzbekistan ini memasang tarif $900 Amerika atau sekitar 15 juta rupiah. Menurut petugas, kedua pelaku menyalahi aturan keimigrasian dengan menggunakan izin tinggal untuk bekerja di Indonesia. Kedua warga negara Uzbekistan ini terancam dideportasi dan denda 500 juta rupiah. Petugas imigrasi masih memburu 1 orang yang diduga mucikari dari kedua PSK tersebut. Belanda dan Amerika Serikat menolak kiriman sepatu kets buatan Indonesia yang terkontaminasi zat berbahaya radioaktif cesium-137. Satgas Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida CS137 mengonfirmasi adanya temuan radioaktif berbahaya pada sepatu yang diekspor ke Amerika Serikat. Sepatu olahraga ini berasal dari pabrik di Cikande, Serang, Banten. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian juga mengonfirmasi Bea Cukai Belanda menemukan sepatu kets asal Indonesia yang terpapar zat radioaktif cesium-137. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN kemudian melakukan dekontaminasi menyeluruh terhadap pabrik milik 24 perusahaan yang terkontaminasi radiasi cesium-137. Kini pabrik-pabrik itu telah dinyatakan bersih. Terkait dengan informasi yang beredar mengenai daftar fasilitas industri yang terkontaminasi cesium-137, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa semua fasilitas tersebut telah dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clear and clean. Semuanya ya, sudah saya tegaskan beberapa kali di sini. Dalam kadar ringan, memakai sepatu terpapar radioaktif bisa mengakibatkan iritasi kulit. Sementara dalam paparan jumlah besar dan berulang, bisa menimbulkan luka bakar hingga meningkatkan risiko penyakit kanker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat sakit dan sulit berjalan usai operasi, seorang lansia di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terpaksa dievakuasi dari rumahnya oleh tim SAR gabungan Polda Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan Polda Sulsel bersama pemerintah desa berupaya menerobos genangan banjir setinggi 60 cm untuk mengevakuasi seorang wanita lansia dalam kondisi sakit dan terkepung banjir di dalam rumahnya di kawasan perumahan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keluarga kemudian memanggil petugas karena khawatir banjir terus meningkat, lalu mengevakuasi lansia tersebut dari genangan banjir untuk dibawa ke rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan permintaan dari pihak keluarga untuk mengevakuasi
pasien, artinya supaya bisa lah mendapat tempat yang lebih baik.